Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Karmaset ya, tempat di mana teknologi atau IT bertemu dengan kreativitas ya. Di sini kita akan membahas tentang dunia IT lagi ya, seperti biasa. Nah, bagaimana rekayasa raksasa manufaktur mengubah postur keamanannya. Nah, kita akan bahas ya eh, hingga tips dan trik atau pembahasan yang bisa mempermudah hidup di zaman sekarang ya, yaitu dengan teknologi ya. Zaman sekarang itu banyak teknologi-teknologi yang baru. Jangan lewatkan konten seru dan informatif atau konten pembahasan hari ini seru dan informatif setiap minggunya. Jadilah bagian dari komunitas tes atau cyber security yang selalu ingin belajar dan berkembang. Subscribe sekarang dan mari kita jelajahi dunia teknologi bersama. Nah, kita akan bahas materinya ya. Jadi kompleksitas keamanan siber seringkali tampak eh, tidak dapat diatasi oleh perusahaan besar. Bagi satu perusahaan manufaktur global ini adalah kenyataan yang nyata dengan tenaga kerja lebih dari 6.000 atau 6 juta karyawan, lebih dari 450 klien dan serangkaian merger eh, dan akuisisi tim keamanan. Mereka menghadapi tantangan yang tampaknya semakin mustahil untuk dipecahkan, namun perjalanan mereka menuju pembangunan program keamanan yang matang dan tangguh merupakan studi kasus tentang bagaimana strategi dan kemitraan yang tepat dapat membalikan keadaannya. Ya, mari kita kupas pembelajaran dari transformasi ya. Em, Transformasi eh, bukan hanya sebagai kisah sukses, tetapi sebagai peta jalan bagi orang lain yang menghadapi tantangan yang serupa ya. Nah, pembelajaran yang pertama itu kenali saat pendekatan Anda saat ini tidak berhasil. Langkah pertama dalam pemecahan masalah adalah mengakui adanya masalah. Bagi perusahaan manufaktur ini, celah dalam program keamanan mereka sangat mencolok gitu ya. Benar dulu ya. Jadi kelelahan yang pertama itu kelelahan peringatan. Lebih dari 19.000 peringatan membanjiri sistem mereka. Sebagian besar berupa kebisingan dengan sedikit konteks untuk memandu tindakannya. Yang kedua itu kolaborasi yang lemah. Penyediaan MDR mereka sebelumnya saat itu menawarkan peringatan generik. Jadi salin tempel tanpa penyetelan atau kemitraan untuk meningkatkan deteksi ya. Yang ketiga itu kesenjangan visibilitas ya. Lingkungan yang luas meningkatkan titik-titik buta pada operasi mereka, khususnya dalam akuisisi ya.
yang keempat itu keterbatasan sumber daya. Tim yang kecil dan terisolasi tidak dapat mengimbangi tuntunan manajemen keamanan modern. Nah, realisasinya itu alat eh, realisasinya itu alat alat tidak dapat menyelesaikan tantangan ini gitu. Ya, mereka juga membutuhkan mitra kepercayaan yang dapat memberikan keahlian, solusi yang disesuaikan dan skalabilitas ya. Kesimpulannya, jangan biarkan kelesuan atau frustasi membuat Anda terjebak dalam sistem yang tidak efektif mengenai keterbatasan pendekatan Anda saat ini. Jadi adalah pendekatan saat ini itu adalah langkah pertama menuju perbaikannya. Nah, kita bahas tentang yang kedua ya. Kedua itu carilah mitra bukan sekadar vendor ya. Perusahaan manufaktur tersebut memulai proses RFV selama setahun ya, mengevaluasi beberapa penyediaan tidak hanya berdasarkan kemampuan teknis mereka tetapi juga kemampuan mereka untuk berkolaborasi dan berkomunikasi. Binary device menonjol tidak hanya karena tim mereka yang berbasis di Amerika Serikat ya dan keahlian teknis, tetapi juga karena komitmen mereka yang jelas terhadap kemitraan. Kegiatan check-in mingguan, tinjauan bisnis eh, triu, triliunan ya, bisnis triliunan dan komunikasi transparan. Binary device itu memberikan perusahaan keyakinan bahwa mereka bukan sekadar klien biasa. Mereka akan menjadi bagian dari tim yang bekerja bersama menuju tujuan bersama. Jadi kesimpulannya itu mitra keamanan siber sejati akan bertindak sebagai perpanjangan tangan tim Anda, menawarkan dukungan, edukasi, dan solusi eh, proaktif gitu ya. Carilah penyediaan yang mengutamakan kolaborasi dan kecakapan teknis. Nah, pembahasan yang ketiga itu penyesuaian solusi dengan masalah. Binary device itu dimulai eh, atau bisa saja dikatakan binary device dimulai dengan prinsip sederhana, solusi yang cocok untuk semua orang jarang berhasil alih-alih penerapan pendekatan generik. Kami menyesuaikan atau saya menyesuaikan setiap aspek-aspek pelayanan mereka dengan kebutuhan yang unik perusahaan manufaktur ya. Yang pertama itu buku pedoman custom ya. Binary Device menciptakan 29 buku, kalau nggak salah itu yang saya tahu itu buku pedoman yang dirancang untuk menangani peringatan khusus pada lingkungan perusahaan. Nah, yang kedua itu kalau nggak salah itu 300 lebih ya kasus pengguna custom. Aturan deteksi disesuaikan untuk ancaman yang paling relevan dengan bisnis secara signifikan mengurangi positif palsu. Yang ketiga itu kecerdasan ancaman proaktif. Binary DPS mengintegrasikan umpan ancaman milik sendiri di dalam sistem perusahaan, memberikan peringatan yang terkaya gitu. Maksud itu diperkaya dengan konteks yang dapat ditindaklanjuti. Salah satu komponen yang paling penting adalah migrasi dari CM ya lama ke Microsoft Sentinel ya. Binary device tidak hanya mengelola transisi, saya juga merancang ulang sistem untuk memastikan skalabilitas dan visibilitas di masa mendatang. Nah, termasuk memanfaatkan Cerebi untuk mempercayakan log yang lancar dan mengatasi kesenjangan cangkupan yang sudah lama
ada tanpa menimbulkan biaya yang tidak dikendalikan pada penyerapan data ya. Kesimpulannya itu keamanan siber yang efektif bukanlah tentang penerapan alat tetapi tentang merancang solusi yang mengatasi tantangan dan prioritas unik gitu ya. Nah, pembahasan yang keempat itu fokus pada pengurangan kebisingan bukan hanya meningkatkan data. Banyaknya peringatan merupakan masalah utama bagi perusahaan manufaktur. Binary device dengan mengatasi kelelahan peringatan secara langsung. Jadi dengan menyempurnakan deteksi, mengotomatiskan alur kerja dan membuat daftar pantauan VIP ya untuk aset penting. Kami memangkas saya juga dan Binary Device memangkas peringatan dari 9.000 menjadi 3.000 hanya dalam waktu 6 bulan ya. Ini bukan hanya tentang mengurangi jumlah tetapi juga tentang membebaskan tim keamanan untuk fokus kepada keamanan-keamanan dan ancaman-ancaman yang berarti alih-alih tentang tenggelamnya dalam data. Dashboard khusus memberikan wawasan yang dapat ditindaklanjuti. Sementara otomatis memperkaya peringatan sehingga tim memiliki konteks yang lengkap sebelum terjun ke dalam penyelidikan. Jadi kesimpulannya itu dalam keamanan siber security lebih banyak data yang tidak selalu lebih baik, fokus pada kualitas daripada kuantitas untuk memastikan tim Anda dapat bertindak secara efektif berdasarkan wawasan yang mereka terima ya. Nah, pembahasan yang kelima itu kemitraan adalah jalan dua arah. Nah, kolaborasi antara binary device dan perusahaan manufaktur tindaklah pasif. Pertemuan mingguan, komunikasi terbuka, dan partisipasi itu aktif dari kedua tim memastikan kesalahan dan kepercayaan. Hubungan ini mengubah apa yang tadinya merupakan keterlibatan eh, trans eh, transa transnasional ya menjadi kemitraan transnasional transaksional menjadi kemitraan transformasional. Kesimpulannya, berinteraksi sepenuhnya dengan penyediaan layanan keamanan yang saya ya. Komunikasi terbuka dan tanggung jawab bersama adalah kunci untuk mendapatkan hasil maksimal dari hubungan tersebut. Jadi gambaran yang lebih besar itu dari kekacauan menuju kontrol itu dalam waktu kurang lebih dari setahun. Raksa manufaktur itu merubah dari kesulitan mengamankan operasinya yang luas menjadi membangun program keamanan yang tangguh dan efisien dan mendapatkan di skala transformasi ini bukan hanya tentang teknologi tetapi juga tentang pembelajaran, adaptasi dan kemitraan dengan cara yang sejalan dengan tujuan bisnis yang mereka uh, bisnis perusahaan mereka binary device ya memperjalankan mereka adalah bukti dari apa yang mereka mungkin terjadi jika Anda berfokus pada penyelesaian akar masalah bukan sekadar gejala dan pelajaran yang mereka peroleh tetapi pelajaran yang dapat diterapkan oleh setiap organisasi pada tantangan keamanan mereka sendiri itu ya. Nah, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tinggalkan atau jangan lupa subscribe dan like, komen, dan share jika kamu merasa video ini bermanfaat. Aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video terbarunya dari saya jika Anda
ada pertanyaan atau ide konten, jangan ragu untuk tulis di komentar. Sampai jumpa di video berikutnya dan tetap semangat menjelajahi dunia teknologi dan selamat juga eh, untuk sekarang, selamat tahun baru ke 2000 tahun 2025 ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.